X kuadrat minus Y plus 4. Otomatis, kalau kita lihat dari sininya, dia nggak ada yang bentuk pecahnya, nggak ada bentuk A per B, yang nggak ada bentuk A per B, dan nggak ada bentuk minus 1, nggak ada imajiner. Berarti yang nomor A ini, dia domainnya semua titik XY pada bidang XY ini, atau dapat ditulis sebagai berikut. X elemen bilangan real, dan Y elemen bilangan real. Terus yang kedua 2Y plus X plus 3. Sekarang, artinya dia nilai dari X plus 3 harus lebih besar dari 0. Artinya kalau kita pindahkan ruasnya, X lebih besar dari 3. X harus lebih besar dari minus 3. Nah, ini untuk menghindari bentuk dari imajiner seperti ini. Oke, selanjutnya yang nomor C, dia bentuknya adalah X kuadrat plus Y per X plus Y. Di sini kita melihat, kita menghindari bentuk yang pecahan, di mana nilai X plus Y tidak boleh sama dengan 0. Yang artinya di sini nilai X tidak boleh sama dengan minus Y. Oke. Sebentar ya, tutur. Terus yang terakhir, yang D. Yang D, dia di sini kan bentuknya X-nya boleh sembarang, yang kuncinya sekarang di Y-nya aja. Akar Y harus, Y-nya harus lebih besar dari lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0. Kalau nilainya 0 masih nggak apa-apa, tapi nggak boleh lebih kecil dari 0. Jadi ini adalah domainnya. Yang pertama tadi domainnya bebas. Yang kedua tadi domainnya dia Y-nya elemen bilangan real, X-nya dia lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan minus 3. Terus untuk yang C, dia boleh berapapun asalkan nilai X tidak sama dengan minus Y, jadi nggak boleh saling mengurangi. Terus yang terakhir dia syaratnya ini, selama Y harus lebih besar dari 0. Oke. Kalau domain digambarkannya kira-kira seperti ini di bawahnya ini. Nah, kalau yang ini, jadi contoh yang ini bebas, nggak perlu digambarkan. Yang A, yang B, dia kan harus lebih besar dari minus 3. Jadi area yang itu hanya sebelah kanan sini. Lalu yang C, digambarkannya kan bebas. Boleh semuanya kecuali garis titik-titik ini. Artinya yang di garis titik-titik ini dia bukan domainnya. Kalau yang ini juga sama selama Y-nya positif. Kalau lebih besar dari 0. Oke, tutur silakan. Ada yang mau tanya? Pak, ada yang mau tanya, Pak. Silakan. Silakan di unmute sendiri ya, kalau mau bertanya ya. Kalau udah saya persilakan, silakan di unmute sendiri. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Itu buat yang contoh yang B kan ada ini, Pak, untuk mencari X-nya. Kenapa kita nggak mencari yang Y-nya, Pak? Kan yang diketahuinya 2Y itu. Kenapa kita malah menentukan X-nya, Pak? 2Y-nya kenapa tidak digunakan, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Jadi, yang diminta di sini adalah dua jawaban. Dua jawaban artinya kita harus mendefinisikan X-nya seperti apa. Seperti ini loh, yang di nomor 1 ini kan DF-nya kan X-nya seperti apa, Y-nya seperti apa. Nah,
kalau yang di nomor 2 ini, Y-nya kan nilainya kan dia positif, sorry bukan positif, dia pangkatnya positif atau dia di atas sini, dan dia bukan akar. Jadi selama nggak melanggar dari kedua peraturan rasional tadi, dia bebas. Cuman butuh kita tulis, nah ini, sorry, ini penulisan itu ada dua. Boleh kalian tulis DF ini ya, X, Y, sedemikian hingga X elemen bilangan real, Y elemen bilangan real. Atau bisa juga kalian tulis di sini, X, Y elemen bilangan real kuadrat. Ini bukan bilangan real kuadrat, tapi artinya X dan Y ini, X-nya bilangan real, Y-nya bilangan real. Sedemikian hingga X lebih besar dari -3. Jadi yang B ini juga kita tulis, Y-nya juga kita cari sebenarnya. Cuman kita langsung fokus ke X-nya aja, karena X-nya yang jelas, yang jelas melanggar aturan bilangan real. Ada kemungkinan itu. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Di mana X-nya dia harus lebih besar dari -3, Y-nya kan kita nggak kelihatan batasnya di mana. Ya, Y-nya ini bebas dari atas ke bawah. Ini Y-nya yang di gambar ini tuh boleh lebih tinggi dari ini. Jadi ini kalau diteruskan ya lebih tinggi lagi bisa. Seperti itu. Winda, silakan Winda. Di unmute sendiri kalau mau tanya. Saya mau tanya, kalau misalnya persamaannya itu menggunakan respon dia bersifat enggak rasional. Oke. Untuk yang lens sama eksponensial kita bahas nanti. Masih ada lanjutannya. Oke. Sementara yang bentuk sederhana ini dulu ya. Pak, mau bertanya, Pak. Silakan. Itu untuk yang dikotakin warna merah itu Y lebih dari 0 itu untuk yang soal C ya, Pak? Soal yang D. Oh, itu yang D. Nah, yang C itu ini. Yang X tidak sama dengan... Sorry. Oh, keren yang C, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke, saya hapus dulu semuanya. Oke, sekarang grafik fungsi dua variabel. Ini hampir sama. Hampir sama dengan kalian menggambar fungsi kemarin. Kalau kalian sebelumnya menggambar fungsi kan, bentar, ambil banyak tadi. Oke. Kalau menggambar fungsi kemarin kan seperti ini kira-kira. Ini kita bagi, sini nilai X, ini nilai Y. Kayak gini kan. Lalu kita plotkan, misal X-nya 0, Y-nya berapa, X-nya 1, Y-nya berapa, atau X-nya -1, Y-nya berapa, kan seperti itu. Nanti kan kalian hubungkan ke dalam garis seperti ini, ya, seperti itulah kira-kira. Tetapi, yang di sini agak sedikit beda. Karena kalian harus menggambarkan itu dengan kurva ketinggian. Jadi, kalau kalian bayangkan di, apa ya kira-kira ya, nah, saya carikan gambarnya. Bentar. Bentar ya, saya carikan contohnya yang... Jangan iseng dong.
Saya, oh ini, oke. Saya kasih contoh gambar kurva ketinggian itu seperti ini kira-kira. Ini contoh dari apa namanya? Gambar suatu mall di Surabaya. Misal kalian menggambarkannya itu kan per lantai berdasarkan ketinggian. Misal kalau kita lihat di lantai LG paling bawah itu tenan-tenannya yang ada ini aja. Lalu kalau kita atasin di lantai upper ground, maps-nya berubah kira-kira seperti itu. Begitu juga kalau kita lanjutkan antara 2, 3, kan ada perubahan struktur ini kan. Struktur dari gedungnya ini, terus tenan-tenannya. Nah, ini kan berbeda-beda. Nah, inilah yang dinamakan penggambaran suatu lokasi atau kurva menggunakan konsep ketinggian. Jadi, kalau ini, misal bentuknya itu seperti peluru ke bawah ini, kalau kita potong berdasarkan ketinggiannya, maka akan menghasilkan lingkaran yang diameternya berbeda. Diameter dan jari-jarinya berbeda. Kalau melihat dari gambar ini, dia semakin Z-nya nilainya semakin tinggi, otomatis lingkarannya akan semakin besar. Kalau Z-nya semakin rendah, ya otomatis lingkarannya semakin kecil, sampai nanti dia di 0. Kira-kira seperti itu. Menggambarkannya gimana? Ya tinggal dimasukkan satu-satu. Contoh ini, menggambarkan permukaan dari fxy sama dengan x kuadrat plus y menggunakan kurva ketinggian. Nah, kalau di sini, misal persamaan kurva ketinggian di atas adalah x kuadrat plus y sama dengan k. K ini juga bisa kita anggap sebagai z ya, sama aja. Kan ini menandakan suatu ketinggian. Nah, misal untuk nilai K-nya ini kita urutkan mulai dari 3/2 atau 1,5, 1, setengah, 0, minus setengah, minus 1, dan minus 3/2. Nah, hubungannya apa? Hubungannya nanti adalah kurva yang kalian gambarkan. Kan kalau ini kita pisahkan satu-satu, maka persamaannya itu jadi yang ini, yang di tengah ini. Samanya jadi yang di tengah ini. Masing-masing mempunyai areanya sendiri-sendiri. Kalau K-nya minus 3/2, otomatis persamaannya menjadi X kuadrat plus Y sama dengan minus 3/2. Itu yang paling bawah ini kira-kira. Yang paling bawah ini. Selanjutnya kalau minus 1, ya udah berarti X kuadrat plus Y-nya sama bentuknya. Sama dengan minus 1, berarti dia agak naik ke atas sedikit. Selanjutnya, paling atas di sini adalah X kuadrat plus Y sama dengan 3/2 atau 1,5. Atau persamaannya juga bisa kita tuliskan yang di sini tadi. Samaannya tuliskan yang di sini tadi ada Y sama dengan minus X kuadrat plus 3/2. Oke, Rizky Rahmat silakan. Di-unmute dulu sebelum ngomong. Izin bertanya Pak, itu kan dari kurva yang kita dapetin itu kan ada kasat dari atas sampai bawah kan, berarti kalau kita K-nya itu min 3/2 berarti persamaannya itu ngikutin dari si persamaan kurvanya itu sendiri ya Pak? Kan itu di X kuadrat plus Y sama dengan min 3/2 sampai yang X kuadrat plus Y sama dengan min setengah itu semuanya sama dari persamaan K-nya itu nggak berubah tandanya Iya, Pak? persamaannya itu sama semuanya. Persamaannya kan ini kan, sorry. Bentar. Nah, persamaannya kan dari ini. Fxy sama dengan X kuadrat plus Y. Nah, Fxy-nya ini kita ganti dengan K masing-masing.
semakin kalian banyak, ini kan K-nya kan cuma 7. Kalau ini kalian kembangkan lagi, misal sampai 2 kalinya, K-nya jumlah K ada 14, otomatis gambarnya akan semakin detail. Fungsinya apa? Itu nanti untuk nih. Nah, ini kan hasil dari plot tadi. Nah, hasil plot tadi kan, mulai dari yang paling bawah tadi warnanya agak pink, yang paling atas hitam. Setelah kita plot ini, itu baru kita sesuaikan dengan nilai Z-nya. Jadi, otomatis yang paling tinggi kan tadi kan, yang nilai K atau Z-nya kan 3/2. Jadi, otomatis yang paling tinggi di sini. Dan yang paling bawah di sini, kalau kita hubungkan garis-garisnya di sini, ya kira-kira seperti ini bentuknya. Seperti apa ya? Moncongnya kapal lah, kayak gitu. Oke? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, selain itu, kurva ketinggian juga berfungsi sebagai peta kontur. Mulai peta kontur bisa, ini peta isotermal. Saya juga lupa sih isotermal. Mungkin teman-teman yang SAK bisa menjelaskan di kolom komentar kalau memang tahu. Oke. Sekarang kita ke limit fungsi. Syarat fungsi kontinu itu apa? Silakan ditulis di kolom komentar. Syarat fungsi kontinu. Apa kira-kira syarat fungsi kontinu? Ada 3 syarat utama untuk suatu fungsi disebut kontinu. Kira-kira apa? Ayo, apa? Syarat sebuah fungsi dikatakan kontinu. Izin menjawab, Pak. Silakan. Syarat fungsi kontinu itu salah satunya itu limit X mendekati beberapa bilangan, misalnya 0 itu ada nilainya gitu, Pak. Terus, apa lagi? Jika fungsinya terdefinisi, berarti nilainya juga ada gitu, kayak hasilnya juga ada. Terus? Apa kira-kira? Terus apa lagi ya? Oke, jadi ada 3 syarat. Satu lagi. Apa? Jika limit X mendekati 3, berarti hasilnya itu hasilnya F3 gitu. F. Oke, yang pertama satu, dia adalah nilainya terdefinisi di semua titik.
Ini kita di semua titik ya. Di semua titik. Oke, yang nomor 2, mempunyai nilai limit. Terdefinisi di semua titik. Nomor 3, apa nomor 3 kira-kira? Nilai fx itu harus sama dengan nilai lim x mendekati berapa dari fx tersebut. Jadi saya ulang lagi, nilainya terdefinisi, artinya nggak ada yang apa namanya per 0 tadi nggak ada, lalu kayak akar tadi nggak ada. Yang kedua, terdefinisi di semua titik, ini terkait limit. Nah, syarat untuk limit terdefinisi itu kan harus nilai dari limit x mendekati n plus harus sama dengan lim x mendekati n negatif. Atau limit dari sebelah kanan harus sama dengan limit sebelah kiri. Oke. Lanjut, jadi dari 3 pengertian ini silakan nilai terdefinisi, limitnya, limit kiri sama dengan limit kanan, dan nilai fx atau nilai ininya disebut harus sama dengan nilai limitnya. Nah, yang menjadi permasalahan ini adalah 3 dimensi. Kalau kalian kemarin waktu apa namanya persamaan satu variabel itu kalian kan hanya mengerjakan sini ya. Mungkin kalian hanya mengerjakan limit x mendekati 0 minus atau limit x mendekati 0 plus. Hanya ini aja. Tetapi di sini untuk bangun 3 dimensi atau 2 variabel bebas, maka ada beberapa garis yang bisa kalian acu. Jadi acuannya sekarang bukan titik lagi. Kalau kemarin kan titik. Ini acuannya garis. Ada beberapa titik. Misal ini garis X sama dengan 0, garis Y sama dengan 0, dan garis X sama dengan Y. Ataupun mau pakai garis sama dengan X minus Y juga boleh. Intinya ini sebuah garis. Atau kalian juga bisa mengibaratkan ini X sama dengan Y kuadrat. Yang jelas, ini tuh harus dibuktikan semua agar memenuhi fungsi. Jadi kalau kemarin kan di limit yang pertama kan cuman ini aja syaratnya. Limit kiri sama dengan limit kanan ini aja. Tetapi kalau dibangun 3 dimensi, ini semua itu harus sama. Ini semua itu harus sama. Nilainya itu harus ada semua dan harus sama. Jadi secara umum memang kemungkinannya kecil untuk suatu fungsi itu kontinu. Ingat ya, kemungkinannya kecil suatu fungsi itu untuk kontinu, kecuali yang memang nggak ada masalah ya. Maksudnya kalau cuman positif semua, maksudnya nggak ada yang akar, nggak ada yang bentuk rasional, itu bisa. Tapi kalau bentuknya ada rasionalnya, ada bentuk akarnya, kecil kemungkinannya untuk kontinu.
Oke. Jadi ini garisnya ya, silakan dicatat ya. Ini ada beberapa garis yang bisa kalian jadikan acuan. Oh ya, nambahin lagi. Jadi kalau ini kan ada garis X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu sama dengan garis atau sumbu Y. Garis Y sama dengan 0 sama dengan garis sumbu X. Dicatat aja dulu. Oke, selanjutnya. Tentukan nilai limit dari fungsi polinomial berikut. Jadi kalau memang nggak ada apa-apa, ya udah tinggal dimasukkan aja kan. Limit X-Y 00, ya udah tinggal dimasukkan. X-nya 0, Y-nya 0. Ya, silakan dibelajar sini lah, ya. Cuma tinggal dimasukkan nilainya aja. Tapi memang nggak mungkin lah kalau soal UAS nanti segampang ini. Tidak mungkin. Oke, sekarang yang kita coba ke fungsi rasional. Di sini ada tentukan limit dari fungsi polinomial berikut 3x per y. Oke, di sini ada 3x per y. Berarti yang pertama kita cek dulu. Apakah kalau kita masukkan itu memenuhi dari A per B dengan B tidak sama dengan 0. Jadi kita masukkan Y-nya, kita masukkan 3. Ini loh, sorry. Y sama dengan 3 dan 3 tidak sama dengan 0. Berarti persamaan ini valid dengan menggunakan fungsi rasional. Jadi 3 dikali minus 1 per 3 sama dengan minus 1. Oke. Jadi ininya itu harus dicek dulu. Kalau ada akar sama ada pecahan rasional itu dicek dulu, dimasukkan biasa. Ada masalah enggak? Contoh yang nomor ini. X 4y plus 2x per x kuadrat plus 2xy minus 3. Kita coba masukkan yang bawahnya dulu. X-nya kita masukkan 2, Y-nya kita masukkan 0, sehingga hasilnya 1, dan 1 tidak sama dengan 0. Jadi bisa kita lakukan operasinya. Kita masukkan semua, sehingga menghasilkan nilai 4. Jadi saya ulangi lagi, yang ini tinggal dimasukkan aja karena nggak ada rasionalnya atau nggak ada akarnya. Yang kedua ada rasionalnya, dimasukkan dulu, fokus ke rasionalnya dulu. Ke pembaginya atau penyebutnya. Oke, nah kalau kemarin kan soalnya kan di persamaan atau di limit semester lalu, tunjukkan bahwa limit ini ada, tetapi sekarang soalnya dibalik, tunjukkan bahwa limit ini tidak ada. Jadi untuk ini kita harus coba dulu. Misal dipilih 2 lintasan sepanjang sumbu X positif dan sumbu Y positif. Untuk lintasan sepanjang sumbu X positif, ingat ya, sumbu X positif mengartikan bahwa Y sama dengan 0, seperti yang saya catatkan tadi. Dan nilai X lebih besar dari 0. Atau kita tulis di sini limit X mendekati 0 plus. Nah, untuk mengerjakan ini ada perbedaan. Jadi kalau ini kan tulisannya kan limit XY. Kalau ini, kalau kita mau memeriksa suatu lintasan aja, itu cuma ditulis X-nya aja. Karena Y-nya kita udah masukkan nilainya 0. Y sama dengan 0 ini kan. Jadi kita masukkan 0-nya di sini, 0-nya di sini, sehingga ketemu X kuadrat per X kuadrat. Ini bisa kita coret sehingga hasilnya ada 1. Nah, sekarang kita coba dengan lintasan yang lain.
dengan sepanjang sumbu Y positif mengartikan bahwa X-nya sama dengan 0. Jadi kita balas sekarang X-nya 0. Dan dengan limit Y mendekati 0 plus atau positif. Sehingga persamaannya menjadi limit Y mendekati 0 plus minus Y kuadrat per Y kuadrat. Sehingga hasilnya minus 1. Nah, syaratnya continue tadi, atau dia limitnya ada, adalah kalau di tiap lintasannya ini menghasilkan nilai yang sama. Tetapi ini terbukti antara kita menggunakan sumbu X positif dan sumbu Y X positif dan Y positif itu nilai limitnya berbeda. Ini yang X positif 1, yang Y positif minus 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lim ini tidak ada. Oke, selanjutnya, misalkan dipilih dua lintasan sepanjang garis Y sama dengan X dengan X lebih besar dari 0 dan sepanjang kurva X sama dengan Y kuadrat. Ini contoh garis lain. Tadi kan saya bilang boleh sumbu X, sumbu Y, atau garis ini juga termasuk. Ini mau diganti Y sama dengan minus X juga nggak apa-apa. Bebas lah. Oke, kita masukkan dulu yang garis Y sama dengan X. Jadi nilai Y-nya di sini itu kita ganti dengan X. Sehingga limit X mendekati 0 plus adalah 4X kali X. Ini ya, soalnya ini tadi ya. 4XY per XY plus Y pangkat 3. Sehingga kita ganti, Y-nya kita ganti dengan X semuanya. Menghasilkan nilai 4. Sedangkan kalau kita memasukkan dengan kurva X sama dengan Y kuadrat, di sini kita ganti limit Y mendekati 0 plus dengan 4Y kuadrat kali Y, sehingga 4Y pangkat 3 per 2Y pangkat 3, hasilnya 2. Kalau ada yang berbeda kayak gini, yang sumbu X sama sumbu Y udah nggak usah diperiksa lagi, langsung aja disimpulkan bahwa limit XY per XY plus Y pangkat 3 adalah ini. Maksudnya tidak ada. Pak, bertanya Pak, izin bertanya. Iya. Berarti kalau dia hasilnya sama baru bisa dikatakan ada Pak ya? Kenapa? Kalau hasilnya sama berarti limit itu ada berarti Pak? Iya. Tetapi sama pun itu kalian harus memeriksa di semua garis. Di keempat garis, 5 garis yang Bapak berikan tadi ya? Iya. Garis acuan. Oh ya Pak, makasih Pak. Oke. Tapi rata-rata pertanyaannya nanti cuman ini kok. Buktikan kalau tidak ada. Jadi otomatis kita cuma nyari 2 garis saja. Kalau 2 ini udah berbeda, berarti yang lainnya udah pasti berbeda dan nggak punya limit. Oke, selanjutnya kekontinuan fungsi 2 variabel sama kayak tadi. Syaratnya fxy terdefinisi di titik 0,0, yaitu f 0,0 nilainya berapa, menentukan limit, bla bla bla. Kalau ini masih gampang sih. Udah pasti continue sih. Kalau ini kan dia nggak ada rasional, nggak ada akar, jadi udah pasti continue. Ini tadi syaratnya terdefinisi, lalu limitnya terdefinisi, dan nilai dari fxy-nya itu sama dengan nilai limitnya. 2 sama dengan 2, sehingga dia continue di titik 0,0. Oke, selanjutnya persamaannya ya nggak mungkin lah nanti soal UAS itu kayak gini. Kalau ini masih mungkin. Jadi ini persamaannya itu fxy ini di mana dia persama untuk nilai selain titik 0,0 itu dia menggunakan ini. Untuk di titik 0,0 dia nilainya langsung terdefinisi 0. Oke, kembali lagi ke syaratnya, ketiga syarat utama tadi.
Syarat utama tadi adalah syarat utama tadi fx-nya terdefinisi, iya terdefinisi. Kan kita nyarinya kan di titik 0,0. Otomatis fx-nya terdefinisi di titik tersebut, nilainya 0 sudah ada secara langsung. Sekarang kita cari nilai limitnya. Bagaimana cara mencari nilai limitnya? Ini kan soalnya sama kayak yang ini tadi ya, yang contoh ini tadi. Jadi sudah ditunjukkan bahwa memang nggak ada, limitnya tidak ada, sehingga nilai dari limit fxy ini dengan xy mendekati 0,0 tidak sama dengan f 0,0. Sehingga kesimpulannya dia tidak kontinu pada titik yang diberikan. Oke, untuk kontinu dulu, kira-kira ada pertanyaan tentang kontinu, limit dan kekontinuan? Nggak ada, Pak. Oke. Oke, Elvani ada pertanyaan? Silakan di-unmute sendiri. Ya, Elvani, silakan bertanya. Saya nggak dengar suaramu nih. Halo? Jangan dihaloin. Atau Binda mau bertanya dulu? Silakan Binda. Yang nomor D yang saya tadi, Pak. Yang tadi ya, plan sama eksponensial ini ya. Iya, Pak. Nah, saya sebenarnya punya jawaban, cuman saya masih ragu untuk ngasihkan itu ke kalian. Jadi nanti saya share di grup lah ya. Sebenarnya kalau ini sih nanti hubungannya ke integral sih. Ke diferensial sama integralnya. Cuman saya nggak berani untuk ngasih jawaban dulu ke ini. Saya belum yakin soalnya. Nanti saya konsultasi sama dosen matematika deh. Agak lupa saya penyelesaiannya. Oke, ya udah, Pak. Maaf ya. Nanti saya share di grup kalau udah. Oke, kita coba review ini ya. Silakan latihan sendiri di rumah. Ini Elvani jadi tanya nggak nih? Masih present mulu nih. Ya, mati lagi Bambang. Udah kedengaran suaranya. Halo, Pak, izin bertanya, itu kenapa limitnya itu diambil lintasannya yang mendekati positif ya, Pak ya? Oke. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Mau cari negatif pun nggak ada masalah. Artinya kalau negatif, itu kan yang berbeda kan cuman ininya. Ini loh. Kenapa yang positif? Karena ini cuman X mendekati 0 plus sama 0 minus aja. Ini. Dari sumbu Y positif. Otomatis, kalau kita mau mengambil dari sumbu Y negatif, dari sumbu X negatif, ya tinggal ininya aja. Diganti plus sama minusnya. Kalau plus kan dari sebelah kanan, atau biasanya kita itu kan positif. Kalau negatif, biasanya kan kita pakai sebelah kiri. Oke. Jadi nggak ada masalah sih.
Tapi istilahnya kan kalau sumbu X positif negatif ini yang paling gampang diukur lah. Sorry. Mana tadi gambarnya 3 dimensi tadi ya. Nah ini deh. Artinya yang kalian acu itu misal ini kan sumbu X. Ini sumbu X. Berarti yang kalian acu yang Y positifnya ya sebelah sini aja. Gak ada masalah sih. Mau pakai negatif juga nggak ada masalah. Oke. Winda mau nanya Pak, lagi? makasih. Winda mau nanya lagi atau masih resen? Itu kan Pak ada yang tadi kan ada lennya itu nanti dikasih dia jadi hilang lennya gitu apa gimana gitu. Nanti aja share grup Pak. Iya, saya nggak berani ngasih jawaban sekarang nih. Saya nggak berapa yakin soalnya. Yang jelas kalau len ini kan nanti hubungannya sama len itu kan diambil dari hasil perkiraan ya. Jadi len nilai itu kan hasil dari 1/y minus x kuadrat ini kan. Berarti otomatis nilai kalau ini y ini diintegralkan y minus x kuadrat kan hasilnya kan ln y minus x kuadrat ini. Nah, sekarang kita lihat ininya aja. Kalau ininya kita ubah berarti kan y minus x kuadrat tidak boleh sama dengan tidak boleh sama dengan 0. Otomatis y sama dengan y sama dengan x kuadrat atau x sama dengan plus minus y. Kalau eksponensial otomatis kan berarti ini kan ada negatifnya. Hasilnya kan e pangkat minus x kuadrat plus y kuadrat seperti ini kan. Berhubung ini pangkatnya negatif, berarti kan bentuknya 1/e x kuadrat plus y kuadrat. Nah, nilai e pangkat x kuadrat plus y kuadratnya ini yang tidak boleh sama dengan 0. Atau kalau kita inikan lagi, dikalikan ln e pangkat x kuadrat plus y kuadrat sama dengan ln 0. Ln 0 berapa kira-kira? 1 ya? Berarti x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Berarti di sini ya ini aja. X kuadrat plus y kuadrat tidak boleh. Atau pokoknya di sinilah. Ini di sini aja pokoknya. Oke, kira-kira ada yang mau tanyakan lagi, Winda? Enggak lagi, Pak. Oke. Oke, kalau yang ini tinggal masukkan aja nomor 1, nomor 2. Yang ini kan udah jelas, nggak punya yang A di sini. Yang A di sini dia domain naturalnya semua bilangan X, Y, elemen bilangan real kuadrat. Kalau yang ini berarti kira-kira X plus Y sama tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan minus Y. Terus sekarang yang ini yang ada akarnya 9 minus X kuadrat plus Y kuadrat harus lebih besar dari 0. Atau Y kuadrat minus X kuadrat harus lebih besar sama dengan minus 9. Itu aja udah jadi kesimpulan.
Oke, selanjutnya gambarkan permukaan fungsi. Ini ya kalian disuruh gambar memang. Silakan latihan aja. Jadi seperti tadi, mungkin paling gampang sih K-nya. Nilai K itu, misal K sama dengan 4. K sama dengan 3. K sama dengan 2, bla bla bla. Sampai mungkin K sama dengan 4 juga. Ini kemampuan untuk menggambar ini sih. Jadi nanti baru diplot bareng-bareng di sini. Oke. Hitunglah limit fungsi. Kalau ini mah ya tinggal dimasukkan aja. Nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Yang B juga nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Terus selanjutnya yang ini, yang D juga tinggal dicek dulu apakah kira-kira bilangan rasionalnya memenuhi syarat. Jika X plus Y-nya, X kuadrat minus Y kuadratnya kalau kita masukkan ini, apakah hasilnya 0? Kayaknya sih enggak, jadi bisa langsung dimasukkan aja semuanya. Yang ini juga bisa dimasukkan semuanya, tidak ada masalah. Selanjutnya mungkin yang ini. Nomor 5. Nomor 5, memeriksa 2 lintasan aja cukup ini. 2 lintasan, artinya di sumbu X positif, yaitu saat X sama dengan, Y sama dengan 0, dan sumbu Y positif saat atau X sama dengan 0. Nah, yang nomor 6 ini ada 3 garis yang harus kalian uji. Sumbu X positif, sumbu Y positif, dan garis Y sama dengan X. Terus nomor 7 ini silakan diperiksa kekontinuannya di titik 0,0. Diperiksa juga mungkin bisa pakai 4 garis ya, sumbu X positif, sumbu Y positif, Y sama dengan X, dan X sama dengan minus Y, misal kayak gitu. Jadi yang nomor 7 ini garis sumbu X, sumbu BX, SBY, SBX sama dengan Y, dan sumbu Y sama dengan minus X. Nanti kalian bandingkan hasilnya, kira-kira berbeda nggak? Oke, terus yang ini nomor 8 juga sama, tinggal dihitung aja. Ini kan udah ketemu hasilnya apa, yang dari nomor 8 ini. Ya kira-kira kalian bisa menyimpulkan sendiri lah, kira-kira seperti apa nanti. Yang jelas nilainya kan terdefinisi di 0,0 ini, tetapi kan limitnya kan nggak terdefinisi di sini. Atau mungkinkah hasilnya terdefinisi nanti, silakan dipakai latihan lah. Oke, sampai sini dulu. Silakan kalau memang ada pertanyaan mau didiskusikan di sini boleh. Silakan di unmute kalau memang mau bicara sebelum kelas saya tutup ini.
Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau misalnya bentuknya itu polinom tapi bukan pangkat 2, misalnya pangkat 3 atau lebih itu gimana ya, Pak? Untuk apa nih? Untuk dibuat kesimpulannya kayak gitu, Pak. Ditentukan kontinu tidak kontinunya gitu gimana, Pak? sama. Jadi intinya nanti tinggal apa ya? Kalau dari nilainya kan nilai di titik tersebut kan bisa langsung dihitung. Yang memang nanti perlu dicek adalah limitnya. Jadi limitnya dengan menggunakan paling nggak 4 garis ini lah. Kalau 4 garis ini sama semua, harusnya ketemunya sama. Atau nilai limitnya sama. Atau dia mempunyai limit di titik tersebut. Jadi kalau contohnya di sini kan apa tadi? Nah ini ya tinggal diganti aja sesuaiin sama yang dibutuhkan. Oke, sekian saja. Silakan belajar sendiri dulu. Oke, yang memang nggak ada pertanyaan bisa langsung live saja. Untuk Syarul, kira-kira apa yang masih dibingungkan? Tadi Syarul jadi nanya nggak tadi? Silakan di unmute ya. Maaf Pak, tadi yang nomor 2 yang eksponen tadi masih kurang paham Pak. Oke, nomor 2 yang eksponen ini tadi ya. Oke. Kan nomor 2 kan tadi eksponensial, kan bentuknya kan seperti ini ya, harusnya E pangkat minus x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ini kan bentuk aslinya kan 1 per E pangkat minus, pangkat x kuadrat plus y kuadrat. Ini kan persamaan rasional, sehingga persamaan rasional itu dia penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0. Otomatis yang ini kita ubah ke dalam bentuk bulan. Jadi kiri dan kanan ini kita kalikan dengan len. Sudah di luar ya? Jadinya kan len ini untuk menghilangkan e-nya ya. Jadi sisanya tinggal x kuadrat plus y kuadrat tidak boleh sama dengan len 0. Len 0 kan nilainya kan 1, sehingga di sini x kuadrat plus y kuadrat itu tidak boleh sama dengan 1. Caranya cuma ini aja sih. Tapi nanti saya update kalau memang saya... Terima kasih Pak, udah alhamdulillah paham Pak. Oke. Oke ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.